Mudah-mudahan tidak ada. Yang terakhir Pak, yang memang perlu juga, kami rindu FKUB itu. Kalau FKUB kota tuh belum pernah begini, belum pernah. Rasanya ya, mengundang nih rasanya. Ini luar biasa FKUB provinsi ini mengundang ini gitu. Ya kalau memang nanti itu diadakan lah, ya sebulan, 2 bulan, ya dialog lah kita bersama ini untuk mencapai solusi bagaimana membangun kota kita ini yang tercinta ini, kota Pontianak sebagai barometernya untuk kita bisa membangun kota toleransi. Singkawang kan udah jadi kota toleransi tuh, ya kan? Nah di kita sebenarnya ada kota toleransi itu, ya ada kelenteng yang berbarengan dengan masjid kok, ya kan? Bahkan ada gereja yang di depannya juga kayak BMJ itu kan, saya malah senang begitu. Kalau tetangga saya rajin sholat, saya jadi bisa harian karena dia sholat itu lebih duluan ya. Jadi kalau dia udah mulai ngambil wudhu, kan bunyi itu air keran, lalu dia buka ini ya. Jadi semakin orang itu rajin beribadah, sebenarnya kita untung. Dan saya pun akhirnya bisa bangun karena bisa harian di tempat saya itu jam 5 BMJ. Oh udah bunyi nih, berarti jam 4 nih. Awalnya kita mungkin antipati, lama-lama kita, itulah rasa persaudaraan itu tadi. Nah ini saya juga mengajak lah kita, semakin orang rajin beribadah, seharusnya nilai keimanannya itu membuat orang itu juga merasakan, kan itu. Nah itu mungkin yang kita harapkan, mohonlah nanti diinisiasi itu. Jadi diingatkan kembali, Anda ini jadi dewan bukan dewannya ini loh, ya kan? Lalu itu gitu. Jadi saya merindukan misalnya dewan yang Islam datang saja ke gereja itu, ngapa sih takut? Apa yang harus kita sajikan gitu, ya kan? Oh, tidak boleh ada makanan ini. Oh, ngomong saja begitu. Dialog. Yang tidak boleh ini kan sebenarnya, ya kan? Oh, kalau debat silakan. Yang kita bangun itu kan yang tidak boleh dikacau itu kan doa dan ibadatnya. Itu udah model begitu, ya kan? Mau dipaksakan juga tidak bisa kan? Nah, tapi dialog, diskusi, debat ini ya debat yang membangun lah. Tetapi balik lagi damai, ya kan? Damai itu saja sih yang kita rindukan. Jadi mari kita jangan antipati lah, kita dorong lah nih paroki-paroki ya. Jadi seperti itu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih kami sampaikan. Baik, ternyata pertemuan kita ini banyak masukan yang bagus ya, terutama untuk FKUB Provinsi Kalimantan Barat. Terima kasih, jadi tidak percuma juga undang kalian. Nanti bisa nambah-nambahnya. Mudah-mudahan nanti dikasih hadiah oleh FKUB ya, juga hadiah. Nah, oleh karena itu sebenarnya untuk Dewan juga kita sudah ada MOU juga dengan Bawaslu, Pak ya, kalau nggak salah KPU juga. Nah, ke depannya juga mudah-mudahan nanti Dewan, tapi ya tingkatnya yang tingkat provinsi. Kalau ini kan kita intern, tapi ini masukan yang sangat bagus ya untuk kami, biar kami tahu juga ya, memang harus mereka juga perlu pengertian juga ya, karena mungkin belum sampai di situ juga kan. Jadi saya pikir ya itu masukan yang paling bagus untuk kita. Hanya saya mungkin saat ini perlu juga menginformasikan FKUB ini kan rukun umat beragama ini dasarnya kan itu peraturan menteri bersama ya, antara menteri agama dengan menteri dalam negeri. Tugas FKUB ini sebenarnya tugas kepala daerah untuk memelihara kerukunan umat beragama, lalu dilimpahkan dengan FKUB, bukan tugas bukan. Itu dasarnya ya, itu gitu. Jadi kalau misalnya tadi ada wali kota Cilegon itu tidak mau, itu kan tugas dia yang dilimpahkan dengan FKUB Cilegon, lalu dia tidak mau. Itu dalam undang-undang loh, itu dalam peraturan pemerintah 8 dan 9, peraturan menteri dalam negeri. Nah itu yang tidak habis mikirnya. Dia selaku pembina, dia juga ketua dewan penasehat, wakil wali kota, lalu kemudian itu kewenangan dia yang sebenarnya lalu dibuat dengan peraturan pemerintah ya, peraturan
bersama menteri dalam negeri dan menteri agama. Kok lalu dia tidak mau pula melaksanakan kewenangan dia? Nah sekarang tidak tahu bagaimana sikap menteri agama itu terhadap hal-hal yang demikian. Ini bukan kewenangan kita lagi, tapi ya kita. Itulah. Makanya sebenarnya saya mohon maaf ya, kita di sini kan tidak ada yang dirahasiakan. Sebagai orang Katolik kita memang perlu bangga. Ya. Kenapa bangga? Kan di dalam ayat-ayat suci Al-Quran kan banyak disebutkan segala Nabi Isa, Maryam. Jadi di dalam Katolik itu ada gitu ya. Di dalam Islam itu kan dalam Al-Quran yang mengakui Taurat, ya, Injil, mereka mengakui itu. Jadi di dalam kita ada, di dalam dia itu ada kita, ya begitu. Bangga kita. Jadi kita memang wajib menghormati, apalagi sebenarnya Islam yang mengerti, yang betul-betul memahami agama Islam, dia memang kalau dia benci orang Katolik, orang Kristen, itu samanya menghujat diri dia sendiri. Betul kami dengan Pak Dor ini, mereka menyadari itu, tapi kan tak semua, sebagian kecil aja yang bersifat begitu. Nah, ya, kita bangga sama kita karena Katolik ini umurnya lebih tua dari banyak dengan yang Kristen. Makanya kan kita dengan Kristen juga dengan Katolik dengan Kristen, bukan berarti mereka sekarang maaf aja Pak, Kristen itu tidak mau disebut Protestan sekarang. Ya? Nah, mereka tidak mau, tapi coba lihat di Taman Mini, di sana tuh gereja Protestan. Kenapa dia tidak mau? Memang dulu dia protes kok, makanya dia lari ke Katolik. Kita tak ada masalah itu, tapi itulah karena kita memang berbeda. Pernah kita mempelajari kenapa kita berbeda? Karena kita memang, ya mungkin pastor bisa menjelaskan kalau kenapa Katolik dengan Protestan berbeda, karena sebelum adanya Injil itu kan kita tetap mengakui yang tradisi kan, jumlah Injil juga babnya kita dengan Protestan beda Pak. Jadi memang beda. Kalau mereka mungkin mengakui Injil itu mungkin setelah ada Katolik ini kan, tapi kalau orang Katolik tradisi lama itu sebelum perjanjian itu tetap kita akui begitu Pak. Jadi memang beda. Bagaimana kenapa tidak ada di dalam Injil mereka menghormati orang meninggal biasanya, kita kan ada kan, kalau salah itu di Makabe mereka tidak ada itu Injil Makabe itu tidak ada. Jadi memang tidak heran kalau mereka tidak begitu wadah kita. Nah, ini yang perlu kita pahami. Mungkin pastor bisa menambahkan ini sedikit, karena ini banyak yang tidak tahu Bang sebenarnya. Sebenarnya kalau kita lihat di WA ya di media sosial, yang kalau kita sering mendengarkan khotbah segala pastor Eko, pastor Wahyu itu bagus sekali itu banyak sekali itu yang menyampaikan itu ya. Ini yang perlu kita pahami. Kira mungkin ada pastor tambahan silakan. Pak Makasih. Yang perbedaan antara Katolik ya dan Protestan. Jadi Katolik itu lahir tahun 79 di Antioquia. Di Antioquia itu pertama kali murid Kristus disebut Kristen. Dan kalau dihitung lagi lahirnya gereja itu adalah saat Pentakosta. Jadi turunnya Roh Kudus atas para rasul itu adalah ulang tahun gereja. Jadi kapan ulang tahun gereja secara umum adalah Pentakosta. Jadi turunnya para rasul, turunnya Roh Kudus atas para rasul. Lengkap sudah. Jadi Bapa, Putra yang menjadi manusia, dan Roh Kudus turun atas para rasul, turun ke dunia. Jadi lengkap Tritunggal itu turun. Dan semenjak itulah sebenarnya gereja Gereja Katolik itu muncul. Terus Protestan itu sendiri muncul tahun 1570-an setelah Martin Luther mengaku 9
nota protes. Jadi dia diakon, dan Martin Luther itu diakon orang Jerman. Terus kalau reforman gereja itu bukan hanya Martin Luther, terus ada juga Calvin. Jadi John Calvin itu membuat teori Commonwealth. Jadi kalau ada bank Commonwealth itu tentang kemakmuran bersama, itu dari John Calvin. Kalau orang kuliah di Fakultas Ekonomi pasti kenal dengan John Calvin, karena teori dari John Calvin itu dipakai di Fakultas Ekonomi di sana. Nah, itu mereka yang dua tokoh besar. Nah, terus gereja Protestan sendiri terbagi dalam beberapa. Kalau di Indonesia ini yang Lutheran itu hanya HKBP dan GKJW. Terus yang lainnya Calvin. Terus muncul lagi aliran Advent dan Pentakosta dan Karismatik. Memang kalau para pendeta yang mengajar kami itu pendeta, jadi pendeta juga kadang-kadang ngaku juga sama kami. Kalau menyatukan Protestan itu susah. Kami bilang sama pendeta, jangan Pak Pendeta, Katolik cuma tak gampang menyatukannya. Apa kata pastor yang pandai dibantahnya? Halongnya pastor itu. Kita ngomong, masih dibilang masih bohong. Padahal kita ngomong itu dasar. Jadi kalau misalnya ada yang masih bingung bertanya, dasar tadi saya ngomong di mana, baca di sini. Jadi Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Konferensi Wali Gereja Indonesia sudah mengeluarkan moderasi beragama perspektif Katolik. Ini kalau di download, yang PDF-nya ada di KWI. Kalau yang paroki dapat kopinya, tapi kalau umat mau download ada. Ya, download aja di KWI. KWI enggak pelit. Hari ini dapat kami ini. Hah? Hari ini dapat kami ini. Ini kebetulan saya ambil paroki. Dan saya cuma jelaskan bahwa Komisi Hubungan Antaragama di Keuskupan Agung Pontianak itu tahtanya lowong, kosong, nggak ada orang. Jadi Pastor Robini sudah sibuk dengan universitas, itu yang seharusnya menjadi komisi HAM. Saya ini bukan komisi HAM, saya ketua komisi Kerawang. Dulu digabung. Kalau zaman Pastor Robini digabung antara Kerawang dan HAM, karena memang humanis, dia komisi yang mengirim. Tapi sekarang Pastor Musi Ragus pisahkan, jadi saya khusus untuk Kerawang. Dan baru diangkat Pastor Suwarno. Nanti mungkin Pak Haji bisa catat nomor Pastor Suwarno. Ada umat Pastor Suwarno di sini kalau ada yang dari BRPD. Dan beliau baru diangkat. Saya tidak tahu SK-nya sudah keluar belum. Tapi saya sudah izin beliau untuk pergi ke sini untuk mewakili dari di FKUB. Karena urusan di FKUB saya. Tapi urusan anggota dewan sebenarnya saya. Urusan politik karena Kerawang. Nah, tahun 2023 nanti kita akan membuat retret politik namanya. Tapi kan saya tidak bisa mengundang yang Islam untuk retret politik. Saya hanya bisa retret itu dengan yang Katolik ya. Jadi saya tidak tahu gimana caranya mengundang yang Islam, ya itu urusan Pak Haji lah. Ya. Nanti yang bersama-sama baru urusan FKUB. Nah, gitu. Biar nanti saya urus, misal tadi Pak Yakobus bilang bahwa mungkin pemimpin umat mengurus umatnya. Saya memang sudah berencana memang mengurus sampai ke retret ke kepala desa. Nanti saya mau buat gitu, kepala desa yang Katolik. Di Sambas itu ada 12 kepala desa yang Katolik. Camat Katolik enggak ada camat Katolik di Sambas. Di Pemangkat enggak ada, nanti saya hitung lagi. Nah, itu yang akan saya buat. Terus karena wilayah batas Keuskupan Agung Pontianak ini hanya sampai Landa, Sanggau itu udah lain keuskupan, Sintang lain keuskupan, Ketapang lain keuskupan. Jadi kita tidak boleh mengambil wilayah. Jadi kami bisa sampai ke Landa. Nah, terus gereja itu terbuka semuanya. Pastoran itu tidak hanya untuk orang Katolik saja. Pastoran itu untuk semua. Memang saya tidak memungkiri bahwa ada pastor-pastor yang juga dalam tanda kutip alergi. Bukan apa, karena dia mikir umat juga ya, ada yang dipikirkan Pak. Ada
ada prioritas pastor. Jadi kadang-kadang kita umat harus mengerti apa prioritas pastor, ya. Nah, terus makanya dalam memikirkan hal yang semua terbuka. Terus saya mau ajarkan sama anggota-anggota dewan kita ini, jangan kalau udah perlu baru datang ke pastorat. Benar loh. Ya, tapi yang mau gimana lagi umat yang nggak ngajarnya ya saya juga salah. Karena saya yang nggak pernah berkunjung ke tempat dia mungkin. Nah, makanya anggota dewan mau saya kumpulkan menjadi retret politik. Mau nanti apa merah ngomong merah, hijau ngomong hijau, kaki dia lah. Yang penting dalam retret. Nanti baru kita ajak adorasi. Entah paham, entah enggak mereka entah paham, entah enggak adorasi itu. Habis itu baru saya paksa suruh ngaku dosa. Jangan dengan saya, dengan pastor yang nggak kenal. Saya undang pastor dari Sanggau kan dari mana, nanti suruh ngaku dosa. Pastor itu nggak kenal kau gitu. Kalau dengan saya mungkin kenal takut kan. Umatnya gitu tuh, ngaku dosa. Nah, pastor. Emang hubungan apa sama dosamu gitu kan? Ngaku dosa sama pastor kok malu, sama Tuhan nggak malu. Memanglah kadang-kadang. Memang pastor itu kerjaan yang menggosipkan dosa umat kan? Nggak ada apa? Pak maka dia nggak takut ngaku dosa sama aku. Masa kita takut kan? Itu nggak apa kayak. Nah, oke, itu saja. Mungkin cukup kita karena FKUB mau bikin kegiatan lagi. Cukup. Oke, terima kasih kami sampaikan kepada FKUB yang sudah menyelenggarakan kegiatan pada kesempatan kali ini, dan kami sampaikan kepada orang tua kita, Pak Ignatius Mio, Bapak Pastor Rubin Kehi, dan juga Bapak Notaris ngedrop baterai yang sudah menyampaikan beberapa hal yang sangat bermanfaat untuk kita semua, terutama teman-teman muda, teman-teman mahasiswa, untuk meneruskan perjuangan beliau. Sekian dari saya pribadi, mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam proses memandu diskusi pada kesempatan kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama tadi Kak Tari mau Mbak jalanin Kak Carba harus itu Pak ya. Harus. Belum terbiasa Pak. Baik, terima kasih saudara moderator. Ya, untung ya kita sama kita. Kalau enggak dikomplang orang. ada. Kalau ketemu Pak Cornelis habis kita. Kalau dia orang Dayak tak bisa, ini Iya, bisa kita Dayak. ada. Tapi kalau bukan tak masalah. Iya. Tapi namanya belajar harus salah dulu dia. Kalau harus salah dulu, kalau langsung betul nah nanti malah dapat pula kan. Ya, saya pun kata-kata itu pernah diprotes di Ambawang karena pada waktu itu kata kawan-kawan kita yang dari Dayak khususnya ada satu salam yang belum disampaikan Pak. Apa itu? Saya bilang kan yaitu yang saya ucapkan terakhir, hadir Kak Dalilo, Pak Suramin Kak Saruga, Pak Sungai juga. Akhirnya saya pun menghafalkan itu. Biar adil katanya, ya kan? Karena kita orang FKUB. Baik Bapak Ibu, sekali lagi kami terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Dan kita nyiapkan makan bersama. Kalau misalkan berkenan kita makan bersama di sini. Kalau misalkan tidak, ya silakan nanti kotaknya dibawa pulang sebelum aduk kotak di luar. Nanti izin foto Ibu, izin foto bersama dulu. Tulis foto bersama nanti ambil untuk uang bensinnya, bukan uang saku tapi uang bensinnya. Kalau mau beli bensin cukup. Amin. Ya, terima kasih kami sampaikan. Perjuangan bro. Kami ucapkan salam. Yang berbahagia kakek Leo. Fotonya merapat saja Bapak Ibu. Waduh. Fotonya merapat lah. Nggak bisa grup. Iya.
Yang boleh foto itu yang ada surat tugas ya. Mohon maaf Pak, kursi bisa dipasang sini biar nanti bisa tertunduk. Ini mau dibuang kan ini apa? Yang berbahagia ibu-ibu duduk. Kaum perempuan. Nah itu kita berdiri di depannya. Nanti katanya isu gender pula kalau ibu-ibu tadi suruh duduk. Nggak muat kayaknya pangku ya. Gender tuh buat Dua kali pun udah apa-apa, yang sebelah sana nanti dulu biar kita. minyak kursi satu banyak dong. Kita semua nggak Bang? Oh dapat. Nah, dia pakai Ibu-ibu duduk Bu. Rekan ibu yang mana? Saya ibu. Saya percobaan saya. Wes. Percobaan. Ini sih mau naik di atas sana fotonya tuh. Selama berdiri di kursi. Naik di atas meja Bang. Fotonya. Boleh naik ya Pak? Naik di kursi ya. Enggak apa-apa. Kalau nggak ada drone-nya. Ke sana agak kurang. hidup masalah. Izin 1, 2, 3. Aku jinjit kau jinjit nggak? Ya tak Gaya bebas. 3. Bebas. FKUB. Mantap. Tis 1, 2, 3. 1, 2, 3. Itu HP yang ada surat tugas tadi. 1, 2, 3. Ilegal. Formal 1. FKUB. formal ya? Iya. Oh, formal. Formal. 1, 2, 3. Non formalnya? 2, 3. Non formal bebas. Ya. 1, 2, 3. Cis. 1, 2, 3. Oke. Kalau orang mau kesangar lu. Kalau gini ini kan nggak singin. Instagram. Kau berikan Bang, nanti fotonya ada di kau berikan Bang. Oke. Biar ibu dengar namanya. Tangan. Nama anak 8. Kirim Pak Junis tuh. Punya Kasodami yang dulu tuh. Tahu dari kakek Ambros. Susi belum ada salam tempel. Ditempel kan? Ada salam tempel kan? Ada salam tempel.